Memasuki masa akhir Januari, John Hertman dikabarkan kian intens untuk menyiapkan timnas Indonesia, terutama untuk ajang terdekat yakni FIFA Series. Yap, di ajang tersebut Hertman akan berusaha untuk membentuk skuad yang solid agar nantinya tim Garuda bisa mendulang poin FIFA demi push ranking. Baru setelah FIFA Series, ia akan mulai benar-benar memikirkan skuad terbaik untuk Piala AFF, mengingat di ajang tersebut tim Garuda nggak akan diperkuat oleh pemain-pemain abroad dari luar Asia. Tentu saja, salah satu hal utama yang dia lakukan sekarang adalah memantau para pemain di liga lokal. Nah, baru setelah itu ia akan pergi ke Eropa untuk memantau para pemain abroad sekalian mencari diaspora baru. Yap, John Hertman sendiri menegaskan jika FIFA Series dan Piala AFF akan benar-benar ia manfaatkan untuk melihat luas pool pemain kita. Di mana artinya ia ingin menciptakan timnas dengan kedalaman yang balance. Dan bagusnya, dia akan benar-benar menaruh atensi lebih pada pemain muda, termasuk yang berstatus diaspora. Jelas ini akan menarik, karena mungkin di era Kang Hertman ini kita akan melihat timnas yang didominasi pemain muda khususnya untuk Piala AFF. Di mana para pemuda itu akan dipadukan dengan beberapa para pemain senior yang pastinya udah berpengalaman. John Hertman sebagaimana dikonfirmasi PSSI bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk memantau para pemain abroad. Selain itu, Kang Hertman nantinya juga diberi tugas untuk mengamati dan memantau serius pemain diaspora baru yang akan jadi amunisi baru timnas. Nah, menurut Bang Arya Sinulinga, John Hertman sendiri udah memegang data pemain keturunan yang akan dipantau, yang mana data tersebut didapatkan hasil pencarian oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers. Iya, Bang Arya juga menambahkan kalau peran Alexander Swiers sangat memberikan dampak positif dalam proses pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia, di mana pemantauan kini dilakukan dengan berbasis data dan rekomendasi teknis, bukan seperti di saat timnas belum punya dirtek. Karena ketika itu pencarian pemain lebih banyak mengandalkan koneksi orang dekat yang tinggal di Eropa untuk mencari pemain keturunan. Meski begitu, Bang Arya belum mau membeberkan secara detail nama maupun jumlah pemain keturunan yang akan dipantau. Tapi ia memastikan daftar tersebut sudah ada, namun masih bersifat internal. The stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Lebih lanjut terkait pemain diaspora baru, ada kemungkinan kalau John Hertman juga telah memantau sosok Luke Fikri, penyerang sayap berusia 20 tahun yang bermain di Liga Australia. Yap, Fikri sendiri emang beberapa waktu terakhir cukup santer dikaitkan dengan Indonesia, yang mana dia juga menegaskan akan membuka peluang membela Garuda andai pemanggilan itu datang. Dan sepertinya dilihat dari atribut yang dimiliki, John Hertman gak mungkin bisa mengabaikan gitu aja pemain yang satu ini. Sebab secara atribut ia sangat punya modal untuk jadi seorang winger modern. Apalagi di klubnya, ia juga terbilang cukup gacor bagi pemain seusianya. Terbaru, ketika MacArthur FC menang 6-2 atas Melbourne City, Fikri turut menyumbang 1 gol yang mana itu menjadi gol kelimanya musim ini dari total 17 penampilan di semua kompetisi. Tentu saja ini juga membuat PSSI harus gerak cepat karena bukan gak mungkin Fikri ini juga akan masuk pantauan serius timnas Australia. Dan jika dia berhasil didapatkan, kalaupun gak keburu untuk FIFA Series, dia sangat bisa dicoba main untuk Piala AFF. Mengingat secara jadwal Liga Australia sendiri libur ketika turnamen tersebut bergulir. Nah, dari situ, ia akan mendapatkan pengalaman internasional yang bagus, yang mana sejatinya itu bisa jadi modal untuk bermain di Piala Asia 2027, kan gitu.
Sementara itu, John Hertman sendiri sebelum pergi ke luar negeri, ia juga memantau para pemain lokal di Liga Super. Baginya ini penting untuk melihat lebih dekat terutama potensi para pemain muda. Dan John Hertman dalam sebuah wawancara menegaskan betapa pentingnya kita memiliki banyak pemain muda sebagai pondasi utama kedalaman skuad. Sebab ia juga menjelaskan kalau ia adalah pelatih yang sangat suka memberi kesempatan pada pemain muda. Yang mana secara bukti itu udah ia tunjukkan di Timnas Kanada. Again, I think it's too early to say. I'm looking at the players with different lenses. I'm looking at the young players, Hawkey, Dhoni, those players with a lens of what can they look like in the future. What will they look like if tested in a national team environment. And then looking at some of the senior players to see what they still have and what they can still offer. As I've said this year, you're going to have the FIFA series in March, and then when you move to the Hyundai Cup, the depth of our squad will be tested, and I genuinely think these players are playing for some big opportunities this year. So, I'd like to think if the national coach is in the stadium, there's a different level of focus and intensity, because I will give opportunities to players. There's no doubt. That's always been, if you've looked at my track record, I've always trusted young players, and if players are good enough, they're old enough. Lebih lanjut, John Hertman sendiri juga turut mengomentari soal tren melipirnya para pemain diaspora ke Liga Indonesia. Yang mana kita tahu sekarang ada nama-nama seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Jens Raven, Rafael Struijk, Jordi Amat, hingga yang terbaru Sean Petinama dan Dion Marks. Tentu saja, melihat realita yang ada, Kang Hertman gak serta-merta langsung ngejudge ini itu. Di mana pelatih asal Inggris tersebut memilih memandang langkah para pemain diaspora bermain di Super League sebagai hal positif. Yap, Hertman menilai perbedaan cuaca antara Indonesia dan luar negeri justru dapat menjadi keuntungan tersendiri. Menurutnya, proses adaptasi terhadap kondisi cuaca di Indonesia akan membuat para pemain semakin siap saat membela skuad Garuda. Dan ia juga mengatakan akan benar-benar memilih pemain terbaik, terutama memanfaatkan dengan baik pengalaman para pemain yang sekarang masih abroad untuk menjaga standar itu tetap tinggi. Many heritage players of the Indonesian national team join the Indonesian clubs nowadays. What do you think about it? I think it's important. I think it's important that we're able to access our players from Europe, which gives a different look, feel, and standard. But for players to get used to the conditions here. The conditions here are very unique. The heat, the humidity, and I think for European players to train here consistently is super important. That tolerance level we're able to build week in, week out, that gives us strength and it gives us the depth I think we need in this squad. Yap, dalam hal ini sebenarnya semua kembali ke skala prioritas. Dan kita nggak tahu apa yang membuat para pemain diaspora akhirnya mau untuk memilih bermain di Liga Super ini. Sebab jika ukurannya adalah kualitas level permainan, ya sorry to say, Liga Indonesia belum sebagus itu. Cuma emang seru, dan sekarang banyak diisi para pemain-pemain asing. Dan harus diakui ini juga menjadi aji mumpung bagi klub-klub Indonesia untuk dapat pemain kualitas Eropa tapi paspor Indonesia. Yang mana nantinya kuota asing itu bisa dialihkan ke pemain lain. Yang nggak salah, secara profesional itu sah-sah aja. Karena setiap klub pun pasti pengen punya skuad terbaik dan mereka juga punya target kan? Makanya kalau mereka ngasih tawaran gila-gilaan mungkin ke pemain diaspora, yaitu balik lagi ke personal masing-masing, kan gitu. Oleh karena itu, kalau ukurannya soal timnas, yang mudah-mudahan PSSI ke depannya semisal ada naturalisasi, ya udah yang bener-bener levelnya oke. Bukan pemain nanggung, apalagi yang masih mentah. Karena Mimin yakin deh, kalaupun nggak Januari ini, di jendela transfer awal musim 2026-2027 akan datang lagi tuh para pemain diaspora ke tim-tim Super League. Ya, kalau pemain seperti Joy Pelupessy hingga Sandy Walsh misalnya, itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya pemain muda seperti Welber Jandim, Tim Gibbons, hingga tiba-tiba Matthew Baker. Wah, ya udah nggak tahu lagi deh bakal gimana. Makanya salut sama pemain kayak Nathan, Hubner, Elkan, Asnawi, Arhan, Sananta, Marcelino,
yang sampai saat ini masih abroad untuk terus menantang diri ke level yang lebih baik, kan gitu. Dah, pokoknya let's go ke 8 besar Piala Asia 2027 dan lolos Piala Dunia 2030 dengan pemain super duper league. Let's fly, let's go, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and aspire. Yap, di luar itu semua yang pasti dalam hal ini, John Herdman ingin skuad timnas Indonesia nantinya akan banyak diisi mayoritas pemain muda, di mana itu akan dikombinasikan dengan pemain-pemain berpengalaman, terutama mereka yang udah teruji di level tertinggi di kompetisi Eropa, seperti Jay Itzes, Emil Audero, Dean James, Max Hilgers, Kevin Dix, ataupun Kelvin Verdong. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemain diaspora baru yang secara level benar-benar memiliki daya saing untuk berkembang di level tertinggi sepak bola Eropa. Baru nanti ketika udah umur 34-35 gitu, oke lah kalau mau main di Liga Super. Ingat ya, ini Mimin gak ada sentimen ke klub manapun karena balik lagi, semua klub pasti pengen punya skuad terbaik karena mereka juga punya target. Tapi ini lebih kepada sikap para pemain diaspora, yang kita tahu proses naturalisasinya benar-benar ketika itu melibatkan banyak elemen yang membutuhkan kerja keras, kerja cepat. Lah kalau ujung-ujungnya habis itu dalam waktu dekat kok tiba-tiba main di sini, apalagi usianya masih muda. Ya tadi, PSSI pikir-pikir lagi aja. Karena tujuannya akhirnya adalah soal meningkatkan level timnas Indonesia, biar kita bisa bersaing sama negara-negara kuat macam Jepang, Korea, Arab Saudi, Uzbekistan, Australia, Irak, hingga Iran. Kan gitu. High above the stars, legends etched in scars. Echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony, narrow sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's go, reaching for the distant fire. With every beat of wings, see how we conquer and aspire. Yap, terlepas dari apapun yang jelas di era John Herdman ini kelihatan banget mau dibangun dengan pondasi pemain muda yang lapar, yang berani, dan yang gak takut bertarung di level tertinggi. Cuma ya gitu, kalau masih muda baru 20-23 tahun, terus udah buru-buru turun gunung ke Liga Indonesia karena kontrak manis dan spotlight lokal, ya silahkan aja, itu hak profesional masing-masing. Tapi jangan lupa, kalau mimpi besarnya Piala Dunia, kalau targetnya mau ngelawan Jepang, Korea, Iran, atau Arab Saudi di level Asia, ya maaf-maaf aja, level tempurnya bukan di sini. Liga Indonesia tuh seru, atmosfernya gila, fansnya fanatik. Tapi kalau semua pemain muda diaspora langsung pulang kandang sebelum benar-benar jadi di Eropa, ya kita cuma bikin generasi yang nyaman terlalu cepat, bukan generasi monster yang siap perang, kan gitu. Makanya salut buat mereka yang masih bertahan di luar negeri, masih ngerasain dinginnya bangku cadangan, kerasnya kompetisi, dan tekanan sepak bola Eropa. Karena dari situ mental juara itu lahir bukan dari zona nyaman. Dan kalau nanti mereka balik ke Indonesia di umur 34-35, silahkan jadi legenda, jadi mentor, jadi ikon liga. Yang mana itu justru ideal. Tapi kalau masih muda terus udah pulang kampung demi gaji besar dan viral di sosial media ataupun teriakan cekil mania, ya jangan heran kalau level timnas kita stagnan, sementara Asia lain terus ngebut. Jadi sekarang tinggal pilihan aja sih, mau jadi pemain yang nyaman di liga lokal atau mau berusaha semaksimal mungkin jadi monster yang bikin Asia Timur dan para Timur Tengah mania merinding. Karena ingat, mimpi Piala Dunia itu nggak dibangun dari zona nyaman, tapi dari pemain-pemain yang keras kepala nolak pulang sebelum benar-benar jadi, kan gitu. So yang pasti pilihan ada di tangan masing-masing. Dan buat klub sekali lagi please, udah dikasih kuota asing melimpah, yo dimanfaatin, bukan malah haji mumpung. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Yang jelas buat semua elemen timnas, buat kalian yang masih mencoba bertahan di level tertinggi, tetap semangat dan sukses selalu. Oke? Kita Garuda. High above
of the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view.